Pemirsa, serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah penerbangan rute internasional ke Doha, Qatar dibatalkan. Ratusan penumpang maskapai penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak konflik Iran-Israel. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar, Bandara Hamad di Doha, Qatar ditutup. Berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional. Perjalanan beberapa maskapai yang biasanya transit di Doha, Qatar tertunda. Saya mau ke Las Palmas, Spanyol. Ini belum ada kepastian sih dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Bang dari Jakarta ke Doha, penerbangan dari pagi aslinya dari jam 9, cuman di cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu pangkalan usaha Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Ratusan penumpang berharap ada solusi penerbangan langsung tanpa transit di Doha, Qatar atau pengalihan lokasi transit ke negara lain. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron peringatkan gencatan senjata Israel Iran masih sangat rapuh. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Meskipun serangan antara Iran dan Israel mereda, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gencatan senjata antara kedua negara masih sangat rapuh. Macron minta Iran-Israel sepenuhnya menghormati gencatan senjata tersebut. Et au moment où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances, la Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage, et je les en remercie. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut berbagai negara termasuk Rusia akan bergerak jika Iran jadi menutup Selat Hormuz. Pasalnya transaksi minyak atau trading traffic oil milik Rusia dipengaruhi oleh selat tersebut. Ya, saya kira bangkit kalau ternyata Selat Hormuz akhirnya ditutup.
Oh, Rusia akan bangkit situ? Pasti akan bangkit, Meskipun karena itu jalur utama dari distribusi minyak. Iran kan sudah mengancam soal itu. Dan parlemen Iran sudah menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, semua akan menjadi korban termasuk Indonesia. Apa saja? Satu, Ya, Rusia pertama bangkit. minyak. Kenapa Rusia bangkit? Selat Hormuz itu Rusia Karena bangkit. Selat Hormuz itu juga dipakai oleh Rusia untuk melakukan oil traffic tradingnya mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat vital bagi semua negara ketika melakukan transaksi minyak. Jadi Iran itu dia mengancam untuk menutup Selat Hormuz untuk membangkitkan Rusia. Ya, menurut saya dan hari ini semua orang menjadi tahu bahwa betapa vitalnya fungsi sebuah negara yang bernama Iran. Dengan kecanggihan teknologi dan kebangkitan teknologi mereka, dengan embargo dan blokade yang berlangsung puluhan tahun, tapi justru orang-orang tidak bisa, negara-negara di dunia tidak bisa mendeteksi improvement dari kemajuan teknologi mereka, mulai dari nuklir, termasuk juga persenjataan, termasuk juga cyber warfare-nya mereka juga ternyata sangat meningkat. Itu hasil embargonya dunia terhadap Iran, sehingga dunia tidak bisa melakukan mapping and eliciting dengan kemampuan Iran, dan semua terbelalak hari ini. Jadi Amerika juga mungkin tidak nyangka, Israel juga tidak nyangka dengan kemampuan Iran yang seperti ini, dengan 15.000 hypersonic ballistic missiles itu kan, ini juga mengagetkan mereka, dan ini di luar dugaan. Dan hari ini Amerika menyatakan sudah ada ceasefire yang kemudian dibantah oleh Iran. Sementara itu, kapal perang Armada Pasifik Rusia melakukan penembakan artileri dengan sasaran ke laut dan udara di timur jauh pantai Kamchatka. Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan melakukan penembakan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit menembakkan peluncur granat dari dek kapal. Latihan yang melibatkan pasukan Armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik, Laut Okhotsk, dan Laut Jepang. Sementara itu, pemirsa, 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel, sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang yang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023. Menewaskan hampir 56.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita. حسبي الله ونعم الوكيل وبس الجوع بدهم يصرفوا ياكلوا الجوع يا خالتي الجوع قلت بديش يوم ما اكل ولا اشرب ضلك فقدني يما معي الله يرحمه مالوش كم يوم ميت لسه برضك في العالم مصيدة للشعب مصيدة مش مصيدة والله إلنا شهرين ثلاثة منقطع عنا الأكل وقلت له تروحي بدنا ناكل رمل الحمد لله وربنا يستر كمان. أنا بناشد كل الناس ما يروحوش على المساعدات، هذه مأساة كبيرة. كل يوم هذا السيناريو بنواجهه. شهداء، إصابات، أعداد لا تطاق، المستشفيات لا تستوعب الإصابات التي تصل إليها، الإصابات مرمية في قلب المستشفيات، في المردوان، في الصالات، لا يوجد وسع للإصابات. أنا بناشد كل المواطنين عدم التوجه إلى المساعدات. Dalam program Rakyat Bersuara, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda berdebat dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman soal siapa yang paling berhak menduduki tanah yang kini diperebutkan Palestina dan Israel. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ini, maaf nih, ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina.
Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Fakta. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh Teh, ini fakta. Gue ngomong fakta loh Teh. Oke, fakta versi Bung Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Ya, enggak, ini faktanya dulu. Faktanya dulu. Jadi, kalau Teteh bilang tadi katanya sebentar dulu nggak ada Indonesia, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Loh, sekarang orangnya mana? Orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih ya. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas. Orang Palestina tidak berhak terhadap bangsa tanah Palestina. Orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punyanya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada. Nah, ini kita ngomong fakta loh. Itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Oke lah. Itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, gue setuju. Orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto, mereka ingin membentuk negara Palestina dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara, Israel dan Palestina. یه ساختمون مسکونی زده شده. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami segera kembali.